Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang lelaki tua pengendara sepeda motor di Padang, Sumatera Barat, Senin pagi tewas setelah ditabrak kereta penumpang. Diduga korban tidak menyadari adanya kereta lewat saat melewati perlintasan kereta api yang tak dijaga petugas. Korban dan sepeda motornya terseret hingga puluhan meter. Dua pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang telah menjadi target operasi anti narkoba Singgalang 2020 berhasil dibekuk polisi dari tim Satres Narkoba Polresta Padang di Jalan Sudirman, Pusat Kota Padang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 8 paket narkoba jenis sabu siap edar beserta timbangan digital. Dua pasang calon bupati dan wakil bupati Kabupaten 50 kota mendaftarkan diri sebagai calon independen pada Pilkada 2020 mendatang. Kedua pasang calon independen ini telah menyerahkan ribuan fotokopi KTP para pendukungnya, yang jumlahnya melebihi batas minimal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten 50 kota. Kecelakaan ini terjadi di jalan pinggir Sungai Banda Bakali, Kelurahan Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Pusat Kota Padang. Korban bernama Jeffrey yang berusia 61 dan tinggal di Kelurahan Andale, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Akibat ditabrak kereta, korban terseret sejauh lebih kurang 30 meter dan tewas mengenaskan. Menurut saksi mata, sekitar pukul 6 pagi, korban yang datang dari arah Andale menuju Pasaraya Padang melewati perlintasan kereta yang tak dijaga petugas. Diduga korban tak menyadari datangnya kereta dari arah stasiun Simpang Haru atau dari seberang sungai. Meski ada palang yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat, namun palang tersebut tidak dijaga oleh petugas. Saat kejadian, pemuda sukarelawan yang biasa menjaga palang pintu tidak ada di tempat. Pengendara motor dari arah ke Simpang Haru menuju Pasaraya. Jadi kalau kereta api Sibinuang dari Simpang Haru menuju ke BIM. Kejadiannya kira-kira jam 16:04. Jadi korban sendiri tidak menengok arah kiri kanan, jadi motor langsung tabrak kereta api. Kalau palang tidak berfungsi lagi. Tidak ada yang menjaga? Nggak ada. Oh. Kalau kecelakaan tahun-tahun dulu sering, tapi kalau sekarang karena ada anak-anak yang menjaga di sini, kadang kalau ada kereta lewat, mobil dihambat, kecelakaan nggak kurang sekarang. Jadi pagi ini mungkin tidak ada yang hambat. Kalau korban satu orang. Meninggal dunia di tempat? Meninggal dunia di tempat langsung, kepala hampir putus. Perlintasan ini memang sudah sering terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta api. Sudah tak terhitung korban jiwa ataupun korban harta yang tertumpah di kawasan ini. Perlintasan ini hanya dilengkapi oleh palang pintu sederhana yang dijaga sejumlah pemuda relawan setempat. Mereka hanya berharap dari sumbangan pengendara dan berjaga secara sukarela. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Setelah mengetahui keberadaan GG, polisi dari tim Satres Narkoba Polresta Padang langsung membekuknya di tempat parkir sebuah hotel yang berada di Jalan Sudirman, Pusat Kota Padang. Karena GG telah menjadi target operasi, petugas langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 8 paket sabu dan timbangan digital. Dari informasi GG, petugas berhasil mengetahui jika pemasok narkotika jenis sabu untuk bapak satu anak ini berasal dari Anton yang berdomisili di daerah Bungus. Petugas anti narkoba Polresta Padang yang menyasar rumah Anton tak kesulitan menemukan bandar sabu kelas kakap ini. Anton ditemukan petugas saat duduk santai di sebuah warung. Anton pun dibekuk petugas dan dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti lain. Tapi di rumah Anton, petugas tak menemukan narkotika jenis sabu yang diduga masih disimpan Anton. Di kamar Anton, petugas hanya menemukan kantong plastik kecil yang digunakan Anton untuk membungkus barang dagangannya. Yaitu TKP di Jalan Jenderal Sudirman di pelataran parkir Hotel Daima, Kota Padang.
Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tangan tersangka yaitu 8 paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian 10 lembar plastik klip bening, kemudian 1 timbangan. Yang selanjutnya kita melakukan pengembangan yaitu ke daerah Bungus. Kita melakukan penangkapan lagi yaitu berinisial A, kita dapatkan di daerah Bungus. Saat sekarang kedua pengedar narkotika jenis sabu ini diperiksa petugas secara intensif di Mapolresta Padang. Mereka berdua dijerat dengan pasal 114 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Pada hari terakhir pendaftaran calon perseorangan untuk Pilkada 2020 di Kabupaten 50 kota, 2 pasang calon bupati dan wakil bupati mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten 50 kota. Mereka adalah pasangan Datuk Maskar Pobo dengan Masril dan Ferizal Ridwan dengan Mukhlis. Pasangan Maskar Pabo dan Masril menyerahkan lebih dari 25.000 lembar dukungan. Sedangkan pasangan Ferizal Ridwan dan Mukhlis menyerahkan lebih dari 30.000 dukungan. Jumlah ini melebihi jumlah minimal yang ditetapkan oleh KPU setempat, yakni 8,5% dari jumlah pemilih tetap pada pemilu sebelumnya, atau tepatnya sekitar 22.500 dukungan, dan harus tersebar di 7 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau ini. Penyerahan berkas pendaftaran ini diterima langsung oleh Ketua KPUD beserta komisionernya, serta komisioner dari Bawaslu Kabupaten 50 Kota. Kedua pasangan calon independen ini datang didampingi oleh pendukungnya. Tahap selanjutnya semua berkas dan dokumen dukungan yang diserahkan tersebut akan diverifikasi oleh KPUD, baik dalam hal kelengkapan, jumlah, serta keaslian dokumen. Jika ditemukan kekurangan atau kesalahan, maka tim sukses kedua pasangan tersebut akan diinformasikan agar mereka bisa melengkapi. Sesuai dengan PKPU, kita hari ini adalah menerima dokumen calon perseorangan yang diserahkan oleh paslon. Untuk 50 kota ada 2 paslon perseorangan. Minimal untuk paslon perseorangan kota adalah 22.539. Artinya 8,5% dari daftar yang dicatat pemilu sebelumnya. Saat sekarang Maskar Pobo masih tercatat sebagai wali nagari di salah satu nagari di Kecamatan Luak. Mantan Ketua DPD RI Kalimantan Selatan ini masih menjabat sebagai wali nagari hingga tahun 2022 mendatang. Sedangkan Ferizal Ridwan saat sekarang masih menjabat sebagai wakil bupati Kabupaten 50 Kota. John Apendi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Selama tahun 2019 terjadi 105 kasus yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, di mana jumlah terbesar adalah kasus kekerasan seksual yang mencapai 51 kasus, kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 47 kasus. Namun tidak semua kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian. Dibanding tahun 2018 yang mencapai 154 kasus kekerasan terhadap perempuan, maka pada tahun 2019 angka tersebut turun menjadi 105 kasus kekerasan terhadap perempuan. Walau demikian, kasus-kasus serupa masih terus terjadi setiap tahun. Hal itu terungkap pada Expos Catatan tahun 2019 yang dipaparkan Nurani Perempuan Senin siang di Padang. Nurani Perempuan adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan nasib kaum perempuan dan anak. Dari data tahun 2019 tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 51 kasus, di mana 25 kasus diantaranya kasus perkosaan dan 6 kasus pelecehan seksual. Tidak semua kasus tersebut ditangani oleh polisi. Kalaupun ada kasus yang ditangani polisi, sebagian melibatkan Nurani Perempuan untuk penanganan pemulihan psikologi korban. Ada beberapa kasus yang memang dirujuk oleh kepolisian ke Nurani Perempuan
yang kemudian misalnya mereka merasa bahwa persoalan kasus-kasus mereka itu tidak tertangani dengan cepat, tentu kemudian mereka mencari lembaga-lembaga layanan yang bisa memberikan dukungan untuk penanganan kasus-kasus mereka. Nah, Nurani Perempuan akan lebih kepada pemulihan korban, karena ini yang kita lihat bahwa ketika proses hukum saja itu belum tentu akan membuat korban menjadi pulih. Ironisnya, dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, para pelakunya adalah orang-orang terdekat korban. Paling banyak dilakukan suami terhadap istri, sebanyak 39 kasus. Pacarnya sendiri 13 kasus, ayah kandung 8 kasus, tetangga 14 kasus, majikan 6 kasus, teman 4 kasus, abang kandung 2 kasus, sisanya pihak lain dalam jumlah kasus yang sedikit. Laude Juhardio Ansa melaporkan dari Padang. Bercerita terkait